Perkenalkan, nama saya Novel Irfansyah dari kelompok 5, NIM 2019-04-10086, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Denny Sapulina Agustin, Zida Nurma Amalia, Eka Sutarwati, Zakiatul Kairani, saya sendiri Novel Irfansyah, dan Iksan Kamil Aminuddin. Perkenalkan, nama saya Novel Irfansyah, NIM 2019-04-10086. Sistem kerja JNT. JNT memiliki sistem kerja yang transparan dan cepat. Jadi, dengan menggunakan ekspedisi ini, para user bisa mengetahui paketnya telah sampai di mana dan siapa yang menerimanya. Sistem kerja pengiriman paket di JNT. Pengiriman paket ke drop point JNT. Drop point adalah penghubung antara pengirim dengan kurir yang akan mengantar paket ke penerima. Drop point biasanya terletak di setiap kecamatan, namun khusus di beberapa kota besar, biasanya jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, pengiriman dari drop point ke kota penerima. Selain memiliki drop point, JNT juga memiliki warehouse di beberapa kota besar di Indonesia. Fungsi dari warehouse ini adalah menerima paket dari berbagai drop point, baik untuk pengiriman ke kota lain ataupun ke penerima. Oke teman-teman, untuk komplain ke perusahaan JNT ini sangatlah mudah karena sistem penerimaan keluhannya itu sangatlah aktif. Lalu meskipun perusahaan JNT ini memiliki sistem kerja yang tergolong sangatlah bagus, namun kesalahan sering terjadi dalam proses pekerjaannya. Nah, teman-teman, ketika customernya itu mendapati keluhan, misalkan kerusakan dalam barangnya, mereka bisa menghubungi ke customer service JNT. Bisa juga lewat email JNT. Dan bisa juga kita datang langsung ke kantor JNT itu sendiri. Untuk selanjutnya teman-teman, JNT ini juga menyediakan fitur-fitur yang membuat pengiriman barang lebih praktis. Pengiriman paket kapanpun dan dimanapun juga bisa di tracking lewat smartphone. Dan juga teman-teman, JNT Express ini menawarkan layanan gratis jemput paket tanpa minim jumlah dan juga berat. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman, perusahaan JNT ini juga menyediakan fitur Find Drop Point yang berguna untuk mengecek wilayah-wilayah JNT yang terdekat. Nah, untuk yang selanjutnya teman-teman, perusahaan JNT ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangatlah bagus. Nah, fasilitas yang dimiliki JNT ini dengan adanya RA atau Regulated Agent JNT Express yang berguna untuk memeriksa keamanan terhadap barang kargo dan pos yang telah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan. Perkenalkan, saya Zida Nurma Amalia. Saya di sini akan membahas tentang poin yang kedua, yaitu hambatan perusahaan. Nah, hambatan yang pertama yaitu karena tingginya biaya kirim. Nah, tingginya biaya kirim itu dikarenakan diukur dari jauhnya jarak yang akan ditempuh dan tergantung dengan berat barang yang akan dikirim. Dan juga tergantung dengan barang yang mudah pecah ataupun rapuh. Biasanya akan diberikan pengamanan yang lebih banyak atau tebal dan akan dikenai biaya tambahan. Dan juga pengirimannya itu bisa jauh lebih cepat. Kemudian hambatan yang kedua ialah tingginya angka UMR. Yang menjadi hambatan di sini dikarenakan kurangnya pengetahuan pekerja terhadap sistem pengupahan. Hal ini berdampak pada operasional perusahaan. Ditambah dari sisi hukum belum ada aturan khusus anggaran serta tidak ada pasal yang menjelaskan secara tegas mekanisme tentang adanya pengupahan yang berselisih. Dan hambatan yang ketiga yaitu
sistem infrastruktur yang mendukung kinerja industri pengiriman belum memadai. Nah, lambatnya pembangunan infrastruktur dengan ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan prasarana seperti pada bandara atau tempat pemberhentian dan aliran barang yang beredar. Tingginya biaya logistik pun menjadi hambatan infrastruktur karena minat masyarakat menjadi rendah. Nah, lanjut ke hambatan yang ketiga itu ada sistem infrastruktur yang mendukung kinerja industri pengiriman belum memadai. Lambatnya pembangunan infrastruktur dengan ditandai kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan prasarana seperti pada bandara ataupun tempat pemberhentian dan aliran barang yang beredar. Nah, tingginya biaya logistik pun menjadi salah satu hambatan infrastruktur karena minat masyarakat pun menjadi rendah. Nah, lanjut ke soal yang ketiga itu ada faktor transformasi. Nah, yang pertama faktor transformasinya JNT itu ada JNT sudah menjadi go internasional. Dulunya JNT adalah perusahaan lokal dan seiring berjalannya waktu JNT pun berhasil masuk ke beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denisa Purindo Agustin, NIM 2019 041001. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang faktor transformasi. Nah, faktor transformasi sendiri dari perusahaan JNT itu ada pembayaran e-money. Pembayaran e-money atau yang biasa kita sering sebut dengan uang elektronik. Nah, apa sih contohnya dari perusahaan JNT dengan pembayaran e-money? Nah, contohnya itu gini. Dulu itu orang kalau mengirimkan paket itu membayar dengan uang cash. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita dari pihak JNT itu menyediakan pembayaran dengan e-money yang bekerja sama dengan Shopee dalam bentuk ShopeePay. Nah, ShopeePay ini keuntungan dari pembayaran ShopeePay ini kita akan mendapatkan cashback sebesar 30% yang berupa koin yang akan masuk ke akun ShopeePay kita. Nah, yang kedua itu JNT menjadi perusahaan e-commerce. Nah, perusahaan e-commerce itu maksudnya apa? Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan digital, JNT berhasil melebarkan sayapnya ke pasar e-commerce, bahkan membuka cabangnya di beberapa negara Asia. Nah, dengan adanya hal ini diharapkan JNT dapat mempercepat dan memperluas ekspansi jaringan JNT ke Indonesia maupun ke seluruh Asia Tenggara dalam waktu dekat dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Sutrati akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Memiliki aplikasi, JNT semakin melebarkan jangkauan teknologinya dan mengembangkan pelayanannya untuk mempermudah para pelanggan dengan menerbitkan sebuah aplikasi, di mana dengan adanya aplikasi itu kita dapat mengetahui status pengiriman milik kita. Contohnya saja seperti kita dapat mengetahui paket kita dalam tahap apa, di mana posisinya, dan sekitar berapa hari lagi sampai tujuan hanya dengan melihat layar Android atau iOS milik kita. Jelaskan kategori perusahaan jasa perusahaan yang Anda pilih dan jelaskan alasannya. Yaitu karena perusahaan ekspedisi JNT termasuk ke dalam kategori perusahaan jasa di bidang logistik. Alasan kenapa perusahaan JNT tersebut kami pilih karena perusahaan JNT adalah sebuah perusahaan pengiriman barang. Bukan hanya itu saja, perusahaan JNT pun memiliki banyak jaringan yang sangat luas dan memfasilitasi layanan-layanan yang sangat ekspres. Sebagai perusahaan logistik, JNT sendiri menjunjung slogan Express Your Online Business yang ditujukan untuk menghilangkan rasa khawatir oleh pengguna layanan. Dengan menghilangkan rasa khawatir tersebut, akan membuat pelanggan merasa terdorong untuk menggunakan jasa pengiriman JNT. JNT Express telah menjadi salah satu perusahaan logistik di era industri ini
Di tengah persaingan yang sangat ketat ini, JNT mampu serta memiliki keunggulan dibanding dengan para pesaingnya. Nah, keunggulan ini diciptakan dengan tujuan untuk memenangkan persaingan tersebut. Adapun keunggulan JNT yaitu 1. JNT mampu menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia. 2. Tersedia di Play Store, App Store, dan website. 3. JNT Express punya pelayanan hotline konsumen 24 jam. 4. Proses klaim lebih cepat yaitu maksimal 3 hari. 5. Harga reguler dengan pelayanan ekstra reguler. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.